Hukum yang kedua itu mantazid alaihi, orang itu wajib Jumatan. Wala tanaqidu bihi, tapi orang itu bila mana Jumatan tidak akan menjadi sahih Jum'ah bila mana orangnya modelnya sama, sifatnya sama seperti itu ya. Wala tanaqidu lan ora dari sahih Jum'ah sebab wong mau watasihu, tapi dia Jumatannya sah bila mana dia Jumatan itu menjadi sah baginya ya. Bahwa al-mukim wong makon iki wong kang mukim, wong mukim wong bertempat kayak gula merantau di Jakarta, merantau di Surabaya, niatnya makanya niat Arban dari penduduknya wong kana. Terus karena dina Jum'ah yaitu wajib Jum'atan sah Jum'atane. Tapi lamun golongan udah sampai anak wong 40 lebih ya udah ini loh itu sampai anak wong 100 ning kampung kana ning perantauan terus mengadakan Jum'ah mulai dari wong 100 Jum'atan dewekan wong mungkin itu tidak sah sebab bukan mustahil, harus mengikuti di sana orang sana ya. Nah itu orang yang wajib Jumatan, tapi bila mana orang tersebut satu kumpul satu rombongan ikut Jumatan tidak menjadi syarat sahih Jum'ah ya, cuma dia wajib Jumatan dan Jumatannya dia sah, yaitu orang mukim atau orang yang bepergian, orang yang musafir. Ini bukan musafir, yang dimaksud di sini orang yang keluar dari rumahnya. Konon waman sami'ani da'al Jum'ati, orang yang mendengar suara Jumat wa laisa fi mahaliha, tapi dia tidak di kampungnya, yaitu kayak di gula anai ning Raja Galuh taning pleret dalam rumah ning Sumber atau ning anak suara wong adan dina Jumat lah gula iki wajib melakukan Jumatan di sana ya. Nah karena saya itu hukumnya sama dengan orang mukim karena di daerah lain, maka seperti tadi usulnya menunggu kira-kira 40 orang sudah takbiratul ihram ya. Nah tadi bicara soal mukim, awak dari benak, anggota benak, mau benak bisa. Air ditahan, nampak air diben, air ditahan, makanya sembuh. Ini kita debek apa? Ya maklum pinggir kali, pinggir kebun ini cinta itu bukan mampu ya. Nah apa ini? Ya ditahan-tahan ini kayak apa kami hantar lumayan pleren, lumayan Galuh, lumayan Sumber kan cuma 10 kilo kurang lebih. Nah itu namanya orang yang keluar dari rumahnya di mana dia bertempat mendengar suaranya azan Jum'ah, wajib Jumatan di situ. Oke. Hukum yang kedua yang disebut orang yang mukim, yaitu orang yang bepergian jauh, yaitu musafir ke daerah perantauan Surabaya dan Jakarta, teman
pantasnya musafir yaitu ketika mendapat 3 hari di sana itu digolongkan masih musafir. Bila mana lebih daripada 3 hari 3 malam itu sholatnya adaan, tidak melakukan sholat jamak kosor, sebab musafir itu sebaiknya melakukan sholatnya jamak kosor. Jamak yaitu sholat 2 jadi 1, kosor sholat 4 rakaat menjadi 2, namanya jamak kosor ya. Jamak kosor baik jamak takdim maupun jamak takhir itu ya. Dan gandengannya duhur dengan asar, kapan maghrib bergandengan dengan Aisyah. Tidak boleh menjamak antara asar dan maghrib, itu tidak aturan ya. Aturan jamak qashar yaitu duhur dengan asar, baik jamak takdim maupun jamak takhir. Bila dilakukan sholat duhur dan asar dilakukan pada saat duhur, waktunya duhur, itu namanya jamak takdim, asalnya ditarik ke duhur. Bila mana duhurnya ditarik ke asar karena melakukan sholat duhurnya dikumpulkan dengan asar, itu namanya jamak takhir ya, itu ya namanya sholat jamak takhir ataupun takdim. Duhur dengan asar dan maghrib dengan Aisyah dengan syarat-syarat tertentu ya. Di antara syaratnya bila mana orang itu akan melakukan jamak takhir, maka maka di awal waktu, ketika waktu sudah masuk, umpamanya waktu duhur sudah masuk tapi kita dalam kendaraan, nah terusan dikira-kira kayak perkiraan ini kendaraan akan berhenti lewat daripada duhur sampai jam 3, dinyatakan bakalnya akan kelewat, maka kita disitu niat mengakhirkan duhur ke asar atau melihat jamak takhir duhur ke asar, itu ada niatnya, tidak patut asal. Manakala jam 11 siang menjelang duhur ketiduran sampai bangun jam 3, tidak ada niat untuk jamak atau untuk jamak takhir duhur ke asar sampai waktunya sudah masuk ke asar, itu tidak bisa dilakukan jamak qashar. Sholat duhurnya masuknya qadha, tidak boleh qashar ya. Karena apa? Niatnya tidak ada, sebab niat harus ada di waktu awal. Manakala tidak ada niat di waktu awal, maka tidak boleh melakukan jamak takhir. Paham ya? Nah, ini angel makan gila. Sebabnya pengajian ruwet, pengajian angel. Orang-orang sih merasakan seperti ini ya. Sebatas konon mereka mendetil ya. Jadi kapan wong lunga perantauan Jakarta maupun Surabaya sampai di sana 3 hari namanya boleh melakukan jamak qashar. Manakala lebih daripada 3 hari 3 malam, maka di sana harus melakukan sholat biasa. Baik itu orang yang menetap di sana karena kerja, karena tugas, karena silaturahim, berkunjung atau berziarah, sama ya. Dan bagaimana bagi mereka yang sifatnya kerja, seperti seorang supir bis, travel dan supir kendaraan, pergi ke Surabaya membawa rombongan ya, bis yang rombongan bis maupun kendaraan pribadi atau kendaraan apa di situ
Bagi supir, apakah itu termasuknya sama sholatnya jamaah kosong? Seorang supir membawa rombongan dari Cirebon ke Surabaya. Nah, ini bagi jamaah yang dibawa, rombongan yang dibawa ini namanya orang musafir, orang pergi. Lah supirnya ini termasuk musafir apa bukan? Nah, ya bukan, supir itu bukan dinyatakan orang musafir sebab apa? Supir di situ kerja, bukan bepergian. Ya, bukan mau tujuan mau ziarah atau mau apa di situ. Ya, jadi supir sifatnya tetap kerja, bukan musafir. Satu. Kedua, bepergian tersebut itu bepergian yang mubah, yang diperbolehkan. Maksudnya bepergian yang tidak termasuk berkunjung ke tempat maksiat. Tapi bila mana berkunjung ke tempat maksiat, tempat rekreasi, tempat pemandangan bebas, kayak yang pantai selatan dan sebagainya, musafir tersebut sholat sama kosornya tidak usah dilakukan, karena itu bukan mubah, karena tergolong berbau maksiat. Karena di sana melihat orang yang berpakaian buka-bukaan aurat bebas, makanya kita mau ke Bali musafir tak? Ya ning kane ngunjungi tempat, iya namun upaya ning Bali kan ngunjungi ning waliullah kana barang tujuannya persil dalam udah ning pinggir pantai. Ya bro, inilah ya, kena melawan jamaah kosor asal bepergian yang mubah, yang diperbolehkan. Manakala bepergian yang tidak diperbolehkan atau maksiat, maka tidak bisa melakukan sholat jamaah kosor. Ambil wong edan di gawe-gawe yang mirah. Nomor 4 yaitu hukumnya wa mau la tajibu alaihi wa la tana'akidu bihi wa la tasihu minhu. Bila mana melakukan Jumatan, orang itu tidak wajib melakukan Jumatan pun tidak akan sah, juga tidak menjadi sah Jum'ah. Siapakah mereka? Yaitu satu orang kafir yang asli, karena bukan ahli ibadah, di annahu laisa min ahli ibadah. Kafir tidak sah sebab tidak atau bukan ahli ibadah, ya. Wa ghairu mayyiz, dan anak kecil yang belum tamyiz, yang belum pandai, apa-apa masih harus diurus sama orang tuanya, namanya ghairu mayyiz. Tidak dengan anak-anak yang sudah pandai pakai celana sendiri, mandi sendiri, makan sendiri, minum sendiri, itu namanya tamyiz. Bila mana Jumatan sah, bila mana belum bisa apa-apa, itu Jumatannya tidak sah, tidak wajib, ya. Dan yang terakhir yaitu orang yang gila, orang yang majnun, asli majnun, orang gila, wong edan sing asli edane. Sebab ana sing edan li asli, ya, wong mendem li asli. Sing ana wong mendem asli ku pribet, wong mangan segar, mung segale kecampur apa mendemi. Lah iku karane wong kang mendemi mau iku li asli, ya, apa asli. Untuk digawe-gawe, kapan mau mendem digawe-gawe, itu sholatnya wajib tapi tidak sah, jadi oleh dosa.
Ya wong majnun wong edan si asli edane beli apa-apa beli sembayang ampun beli apa-apa langkah hukume. Tapi lamun edane digawe-gawe, nah, contohnya apa sih digawe-gawe edane? Ya mengangkat subuh, jadi kan gila. Nah, itu namanya sembrono. Bismillahirrahmanirrahim. Sulaman tajibu alaihi wa la tanaqidu bihi wa tasihu minhu wa huwa asabi manis. Wa khamisuha utawi hukum kaping 5 jum'ai kuman wong la tajibu kang ora wajib apa jum'ah alaihi ngatasi wong. Wa la tanaqidu lan ora dadi kebundelan apa jum'ah bihi sebab wong wa tasihu lan sah apa jum'at minhu saking wong mau. Wa huwa utai wong kamokan itu kang jum'atane ora wajib dan tidak menjadi sahnya jum'ah, tapi bila mana jum'atan dia adalah sah. Siapakah wa huwa utai kamokan itu as-sabi iku as-sabi bocah mumayyizkan al-mayyizkan sekitar warabikun lan hamba wa ghairuhu zakati wa ghairuhu lan liyani wong lanang min nisa'in saking wong wadon wa khunasa ilan wong kang wandu wal musafir lan wong kang lelungan musafir. Jadi siji yaiku bocah sing wis pinter, kedua hamba, telu bukan orang laki-laki yaitu orang perempuan, dan orang yang pembagian itu la tajibu alaihi wala ta'aqidu bihi. Bagi musafir seperti orang bagian, bagi kaum wanita ya itu jumatannya tidak wajib. Wong musafir, kaum wanita, anak kecil yang sudah pandai itu tidak wajib jumatan. Dan bila terpaksa jumatan, jumatannya tidak menjadi sahnya Jumat, tapi dia sendiri jumatannya sah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khamisuha mantan ta'alai wa ta'alai ukiwatasnya wa wasabi muladini wa sadisuha utawi kaping nenam iku marwong la tajibu kang wajib ora tajibu kang ora wajib marwong la tajibu kang ora wajib alaihi ngatasi man bukan bagi kaum ibu atau bapak baik wong wadon maupun bapak-bapak bila mana tidak bisa melakukan jumatan karena sakit atau karena apa ketiduran umpamanya, bila mana melakukan sholat zuhur itu menunggu bila mana jumatan sudah selesai, imam sudah melakukan assalamualaikum jumatan, barulah kita melakukan sholat zuhur di rumah atau di tempat mana. Manakala sedang ada diadakan jumatan di masjid di suatu daerah, terus udah sembahyang zuhur sebelumnya jumatan yang karena ini tidak ada hukum. Alhasil itu jangan dilakukan. Boleh melakukan zuhuran bila mana tidak itu Jumat, tapi zuhurannya setelah jumatan di sana selesai. Man la tajibu alaihi wa tanaqidu bihi. Nomor terakhir, orang yang tidak wajib jumatan wa tanaqidu bihi, dan orang itu bila jumatannya menjadi sah Jumat kampung itu wa tasihu minhu, dan orang itu sah jumatannya, yaitu siapakah? Yaitu al-marid, wong kang sakit, atau orang yang sedang darurat atau udzur yang bisa
mendapatkan kemurahan meninggalkan berjamaah. Oh ya, adarul jamaah, udure berjamaah itu diantara apa? Hujan, Jumatan tiba-tiba berhujan itu kira-kira lamun makan di masjid terus kepes, itu namanya udur yang mendapat kemurahan. Maksudnya itu tidak dosa bila mana tidak Jumatan, karena itu udur ya, udur yang namanya udur yang murakhas, yaitu yang mendapat rukhsah untuk meninggalkan tersebut ya, itu termasuk adarul jamaah, yaitu udur berjamaah sama dengan udurnya Jumat, yaitu diantara manakala armakat berjamaah udan gede, nah itu termasuk udur. Kapan udur kok sih? Oli pahala si oli, walaupun tidak melakukan. Karena apa tidak melakukan? Tapi oli sebab niat berjamaah tiba-tiba udah teka, pahala tetap oli ngitil, walaupun sembayangnya terpaksa ninguma dewekan sebab apa? Udah batasnya pribadi singaran ke manakala lamun dipaksa mana di masjid terus kebes, itu namanya itu. Atau jalannya licin, konon itu pada baik adarul jamaah wa adarul jumaah itu sawa'un pada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.